Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, mustami'in dan mustami'at, musyahidin dan musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah pada kesempatan ini bisa bertemu kembali mengaji bersama dengan Ustadz Abdul Ghani di channel YouTube Web Channel. Semoga bermanfaat untuk antum semua, untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Kemudian selanjutnya salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini mengaji kitab Tafsir Asmaul Husna, yaitu Syekh Ahmad Abdul Jawad dan Syekh Al-Azhar Fadilatul Syekh Al-Azhar Abdul Halim Mahmud. Pada kesempatan ini mengaji Tafsir Asmaul Husna, yaitu pada kalimah Asmaul Husna, yaitu Al-Wahhabu. Al-Wahhabu artinya adalah Allah Maha Pemberi Anugerah. Dengan tafsir juz 1 pada Shahifah 59. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Wahhabu waqad dzukira ismu Al-Wahhabu salah samaratin fil Qur'anil Karim fi Al-Imran marratan wasat marrataini. Kata Al-Wahhabu itu disebutkan pada Al-Qur'an 3 kali. Di dalam Al-Qur'an kata Al-Wahhabu disebutkan 3 kali dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surat Al-Imran sekali, di dalam surat Shad 2 kali. Al-Wahhabu artinya Allah Maha Pemberi Anugerah. Jalla jalalu wa ma'nahu al-jawadu al-mun'imu al-mufaddilu bil atoya. Arti atau makna kata Al-Wahhabu artinya Allah Maha Pemberi adalah dat, yaitu Allah datnya Maha Murah. Dat Allah yang memberi kenikmatan atau memberikan kanugerah nikmat, dan Allah dat yang memberikan kanugerah dengan beberapa pemberian. Kasirun nawali yang banyak memperoleh tercapainya sesuatu, atau yang banyak memperoleh banyak untuk mendapat sesuatu. Qadaimul ma'rufi ala jami'i khalqihi. Dat yang selalu langgeng atau selama-lamanya berbuat baik kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a al-khalqa bijutihi. Allah Subhanahu wa taala malah meluaskan ciptaannya dengan kanugerah kemurahannya, yaitu dan kemurahannya. Wa rahmatihi, dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Wahhabu di sini adalah punya arti, yaitu Allah yang Maha Pemurah. Allah memberi anugerah. Allah Maha Pemurah, Allah memberikan anugerah, dan Allah memberikan pemberian dengan beberapa pemberian kepada makhluknya. Huwa wahdahu al-Wahhabu. Dia Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya adalah zat yang Maha Pemberi anugerah. Indahu khazainul ardi. Allah Subhanahu wa taala mempunyai penjaga-penjaga bumi. Warahmati, yaitu Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat, yaitu rahmat atau sifat kasih sayang. Yadahu mabsutatani kaifa yasha'u. Kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala dibentangkan. Kedua kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala dibentangkan bagi seperti yang Ia kehendaki. Wa yahabu al-walada lil aqimi. Allah juga sebaliknya memberikan anak yang durhaka. Wal huda lil dhali, dan Allah memberikan petunjuk bagi orang yang sesat. Wal afiyata lidawil balai, dan Allah memberikan kesehatan kepada orang yang mendapatkan bala atau coba. Wal hikami, dan Allah lah yang memberikan beberapa ilmu hikmah atau ilmu kebijaksanaan. Wal ilma liman yasha'u, dan juga Allah memberikan ilmu bagi orang yang Ia kehendaki. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surat Ali Imran ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Tuhan kami, jangan palingkan hati-hati kami setelah Engkau memberikan hidayah atau petunjuk kepada kami, dan anugerahkanlah kepada kami dari hadapanmu atau dari hadapanmu rahmat. Sesungguhnya Engkau adalah Dat yang pemberi banyak kanugrahan." Ini surat Ali Imran ayat 8. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am indahum khazainu rahmati rabbika al-azizil wahhab." Pada surat yaitu surat Shad ayat 9 disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah di hadapan mereka ada yaitu pintu-pintu atau penjaga-penjaga rahmat Tuhanmu yang maha menang dan maha pemberi anugerah. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Pada surat Shad ayat 35 disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Tuhan kami, ampunilah kepada kami dan anugerahkanlah kepada kami kekuasaan yang tidak patut bagi seorang setelah kami. Sesungguhnya Engkau ya Allah adalah Dat yang maha pemberi anugerah." Ini adalah pada surat Shad ayat 35. Wa fil Qur'anil Karimi ayatun kasyuratun dalatun ala anal ibadah yarjuna rabbahum al-wahhaba la yahaba lahum liyahaba lahum ma yasha'u la yahaba lahum ma sa'aluhu. Dan di dalam Al-Quran yang sangat mulia terdapat beberapa ayat yang sangat banyak yang menunjukkan bahwasanya hamba Allah Subhanahu wa taala mereka adalah berharap pada Tuhannya, ya Allah Subhanahu wa taala, Dat yang maha pemberi anugerah, agar mereka diberi anugerah apa yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini adalah Dat Allah, ya Allah yang minta anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anugerah berupa anak sehat, anak yang soleh, anak yang alim, anugerah berupa rezeki yang lancar, anugerah berupa kesehatan, berupa barokah, istiqomah dan seterusnya. Kita semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang minta anugerah, yaitu kanugrahan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin. Pada surat Asy-Syu'ara ayat 83 disebutkan, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami hikmah dan anugerahkanlah kepada kami hikmah, dan temukanlah kami dengan orang-orang yang soleh." Wa qala Allah Ta'ala, wa'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min habli min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surat Al-Furqan ayat 74. Di sini disebutkan, dan orang-orang yang mengucapkan, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami dan istri-istri kami dan keturunan kami seperti pelita hati, sebagai pelita hati, dan jadikanlah kami orang yang menjadi imam atau panutan atau imam bagi orang-orang yang bertakwa." Ini adalah disebutkan pada surat Al-Furqan ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala, wa wahabna li Daud wa Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami anugerahkan kepada Nabi Daud berupa Sulaiman, hamba sebaik-baik hamba adalah sesungguhnya Sulaiman adalah orang yang betul-betul kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada surat Shad ayat 30, wa wahabna li Daud wa Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Wa qala Allah Ta'ala, lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur.
aw yuzawijuhum dzukran wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Surat, yaitu surat Ali Imran ayat surat Asy-Syura ayat 49. Baginya Allah Subhanahu wa taala adalah kerajaan langit-langit dan bumi. Allah menciptakan yang apa yang Ia kendaki, dan Allah memberikan anugerah kepada seorang yang Ia kendaki sebagai orang laki-laki, dan Allah memberikan anugerah kepada seorang yang Ia kendaki sebagai seorang perempuan, dan Allah memberikan anugerah kepada orang yang kendaki sebagai seorang laki-laki atau para orang laki-laki. Atau Allah mengawinkan atau menjodohkan kepada mereka beberapa laki-laki dan beberapa perempuan, dan Allah menjadikan orang yang Ia kehendaki sebagai orang yang disiksa. Dan sesungguhnya Ia, Allah Subhanahu wa taala, adalah zat yang maha mengetahui dan maha kuasa. Ini disebutkan pada surat Asy-Syura ayat 49. Wa qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulilladzi wahabali ala kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Surat Ibrahim ayat 39. Surat Ibrahim ayat 39 disebutkan, bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah yang Allah memberikan kanugerahan kepadaku atas besarnya Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Sesungguhnya Tuhanku adalah zat yang sangat maha mendengar atas doa-doa. Ini disebutkan pada surat Ibrahim ayat 39. Wa qala Allah ta'ala wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Surat Ibrahim di sini disebutkan, surat Ibrahim ayat 34 disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah memberikan kepadamu setiap sesuatu yang kamu minta. Sesuatu yang kamu minta, kamu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya apabila kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kamu tidak bisa menghitungnya. Subhanallah. Nikmat yang paling agung adalah nikmat kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jaga iman kita masing-masing, jaga Islam kita masing-masing, jaga akhlak kita, akhlak yang baik, jaga syariat kita, ibadah kita dengan sebaik-baiknya, jaga perilaku kita dengan sebaik-baiknya, jaga lisan kita dengan sebaik-baiknya, bisa mengendalikan diri, jaga tangan kita untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tangan yang bisa maksiat. Jangan sampai lisan kita menuju lisan yang maksiat. Mata kita menjadi mata yang menuju maksiat, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita adalah tangan yang bisa menjadikan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita bisa menjadi kaki yang jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita, lisan kita, kemudian penglihatan kita, hati kita semua bisa jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila kita ini adalah hati kita dihiasi dengan hati yang sabar dan hati yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh anggota badan kita adalah anggota badan atau anggota yang menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Lisan untuk menuju jalan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir. Kemudian mata kita bisa menjadi jalan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melihat, yaitu melihat ulama, melihat Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, membaca kitab kuning, membaca buku, membaca sesuatu yang bermanfaat. Tangan kita bisa dapat menuju jalan, yaitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan untuk memberi, tangan untuk memegang sesuatu yang bermanfaat, memegang Al-Qur'an, tangan untuk melaksanakan ibadah sholat, tangan untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak, kepada istri, untuk bersalaman kepada anak, kepada istri, kepada guru, kepada alim, kepada ulama, kepada kiai. Tangan yang fungsinya yaitu untuk semua kita bisa menuju jalan yang diridhoi dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita adalah lisan yang bisa menuju jalan kita semua bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh hati-hati akan menjadi tenang.
kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha wa 'alaiha namut wa biha nub'asu insyaallah taala minal aminin. Kalimat yang hak, yang benar. 'Alaiha nahya, kita semua hidup dengan kalimat yang hak, yaitu kalimat la ilaha illallah. Wa 'alaiha namut, dan kalimat yang hak adalah kita semua mati, yaitu kita semua mempercayai tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa biha nub'asu insyaallah taala minal aminin, dan dengan kalimat itu yaitu la ilaha illallah kita semua dibangkitkan kelak di alam kubur untuk bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua termasuk orang-orang yang menyaksikan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun, sampai kapanpun kita berumur, kita semua kita harus menjaga iman kita. Kita harus menjaga tauhid kita, ketuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjaga bahwa tiada zat yang hak disembah, yang benar disembah, yang hak disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada zat yang kita minta, yang wajib kita minta, zat yang memang kita minta, yaitu hanya zatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semua lisan kita biasakan untuk bisa berzikir. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, shaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalimat yang hak, kalimatani khafifatin 'alal lisan, kalimat yang sangat ringan diucapkan di lisan. Saqilatan fil mizan, kalimat yang sangat berat amal timbangan yang kita kelak kita ketika pada yaumul mizan, hari pembalasan amal, hari penghitungan amal, hari penimbangan amal. Khafifatan 'alal lisan, saqilatan fil mizan, habibatan ila rahman, kalimat yang sangat dicintai oleh zat yang Maha Penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, dan seterusnya. Subhanallah, membaca tasbih kita adalah mentasbihkan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak membaca tasbih, maka rezeki kita diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak membaca tasbih, maka rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita memperbanyak membaca istighfar, rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca alhamdulillah, 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 rezeki kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rezeki yang kuat, rezeki yang yang rekat, rezeki yang kuat, yang rezeki yang selalu diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, kalimat takbir adalah kalimat di mana rezeki kita selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Badan kita selamat, harta kita selamat, anak kita selamat, rezeki kita selamat, usaha kita selamat, harta kita selamat. Perbanyaklah zikir dengan Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Tiada zat yang paling akbar, yaitu paling besar kecuali memang Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling besar. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan yang la ilaha, la ma'buda bi haqqin illallah. Tiada Tuhan yang hak disembah, benar disembah, kecuali memang yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, doa selamat, doa rahmat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita semua, kaum kita, bangsa kita, kaum kita, kemudian rukun warga, rukun tetangga kita, diri kita, keluarga kita, kaum kita, bangsa kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yaitu barokahnya membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah zat yang memberi syafaat di dunia dan akhirat. Kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita semua adalah orang-orang yang dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aksarukum alayya, aksarukum, yaitu orang yang paling dekat kepadaku adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling mulia dari hamba-Ku adalah orang yang paling, yaitu memperbanyak membaca sholawat kepadaku, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haddul abdi min ismi rabbih al-wahhabu jalla jalaluhu qalu man dawama alaihi fi sujudi ba'da sholati duha yassara lahu Allahu al-ghina wal qabula. Ini diingat ini. Bagian hamba dari nama Allah, dan bagian hamba dari nama Allah. Tuhan, yaitu Tuhan Allah, yaitu al-wahhabu jalla jalaluhu. Para ulama mengatakan, para ulama mengatakan, siapa yang mengalanggengkan membaca al-wahhabu di saat sujud setelah sholat duha. Jadi kita ini setelah sholat duha, supaya sujud setelah sholat duha, setelah itu kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti bacaan sujud ketika kita adalah dalam keadaan sholat. Setelah sholat duha kita disunatkan kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca al-wahhabu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita, yaitu hati kita ini hati yang kaya, dan dan sujud kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yassara lahullahu al-ghina. Allah memberikan kekayaan kepada kita apabila kita membiasakan atau melanggengkan al-wahhab membaca ketika setelah melaksanakan sholat duha, setelah salam assalamualaikum warahmatullah, asyhadu an la ilaha illallah Allah madzib anil hamma wal hazan. Saya menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang zat yang hak yang disembah. Tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menyaksikan Allah zat yang hak disembah. Ya Allah, ya Rahman, yang mengasih, ya Rahim, yang pemayang, yaitu jauhkanlah kami dari idhab anil hamma wal hazan. Jauhkanlah kami atau hilangkanlah kami dari kesusahan dan yaitu kerupakan, kesulitan dan kesusahan. Setelah sholat duha seperti itu, kemudian kita sujud dengan membaca al-wahhab, maka kita semua diberi yaitu kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yaitu kita semua diberi kabul, diterima doa-doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mimma curiba bil livadil imani qira'ata rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Pada surat Al-Imran ayat 8 disebutkan, ya Allah, ya Tuhan kami, jangan palingkan hati-hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami, dan anugerahlah kepada kami di hadapan-Mu rahmat. Sesungguhnya Engkau ya Allah adalah zat yang maha pemberi. Sab'a marratin akiba kulli sholatin. Hal tersebut Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab dibaca 7 kali setiap selesai melakukan ibadah sholat. Wa qalu yadhkuruhu ma'asmi al-karim ditauli, dan juga mereka ulama mengatakan disertai dzikir dengan nama Al-Karim, Al-Kamil, Al-Karim, Al-Karim, ditauli, Al-Karim, ditauli, Al-Karim, ditauli, Al-Wahhabu, Al-Karim, ditauli, Al-Wahhabu, Al-Karim, ditauli, Al-Wahhabu, Al-Karim, ditauli, lil barakati, maka memperoleh barokah yang paling banyak, memperoleh barokah yang sangat banyak. Wa kadzalika yudkaru ma'asmi al-kafi lil barokah. Begitu juga nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Kafi, 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 maka kita memperoleh barokah yang sangat banyak. Fi kulli syai'in, di dalam segala sesuatu. Harta kita barokah, rezeki kita barokah, anak kita barokah, usaha kita barokah, uang kita barokah, dan segala yang menjadi
anugerah Allah diberi banyak barokah kepada kita semua. Bacalah Al-Wahhab, 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 Al-Wahhab setelah ketika sujud setelah sholat duha, dan juga membaca Al-Wahhab, Al-Wahhab, Al-Wahhab 7 kali setiap habis sholat. Maka hajat juga membaca Al-Karim, 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 Al-Tawli, 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 kemudian Al-Kafi, 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 Al-Kafi dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua akan diberi banyak barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Barokah itu apa? Barokah ziyadatul khair, banyak tambah kebaikan dalam diri kita masing-masing. Harta kita banyak diberi tambahan untuk infak, untuk jari, untuk sedekah. Ilmu kita diberi barokah, tambah keberkahan, dimanfaatkan oleh orang banyak. Lisan kita diberi keberkahan, yaitu lisan yang dapat memberikan, menyenangkan kepada orang banyak, untuk bersiar isyarat, untuk berdakwah, untuk mengaji, untuk bertetangga, bersosial yang baik. Umur kita barakah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta kita barakah, harta yang mampu dimanfaatkan untuk zakat, untuk infak, untuk sedekah, untuk cara, untuk wakaf dan seterusnya. Kemudian lisan kita barokah, umur kita barokah, anak-anak kita barokah, mudah diatur, mudah dididik, anak yang ahli ilmu, anak ahli mengaji, anak yang bisa memberikan manfaat kepada agama, masyarakat, nusa dan bangsa. Begitu seterusnya. Ziyadatul khair, yaitu kebaikan yang selalu tambah, selalu mudah, itulah namanya barokah. Maka setelah sholat duha, bacalah doa yaitu Al-Wahhab, sujud. Dalam kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya sujud adalah kita pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan Al-Wahhab, 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 Al-Wahhab. Kemudian juga mengucapkan Ar-Razzaq, mengucapkannya Al-Kafi, 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 Al-Kafi. Kemudian mengucapkan Al-Wahhab, Al-Wahhab, Al-Wahhab. Kemudian mengucapkan Al-Karim, Al-Karim, Al-Karim. Mengucapkan Al-Kafi, 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 Al-Kafi. Maka di sini kita semua diberi banyak barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mengaji kitab yaitu Tafsir Asmaul Husna juz 1 pada Shahifah 60, yaitu tentang kajian tafsir Al-Wahhab, Allah Dat yang Maha Pemberi. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk antum semua. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita masing-masing. Kehidupan kita demi hari demi minggu, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun semakin menjadi kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang banyak barokahnya. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.